Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilma Amanatus Saada Azhara, kelas 11 IPS 2 dari kelompok 2. Di video kali ini, saya akan mewawancarai salah satu narasumber mengenai pernikahan untuk memenuhi mata pelajaran fikih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilma Amanatus Saada Azhara dari Madura Bandung. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak mengenai pernikahan. Apa itu pernikahan? Pengertian pernikahan. Pernikahan adalah suatu akad perkawinan yang disepakati kedua belah pihak antara laki dan perempuan. Dan pernikahan juga punya tujuan, yaitu untuk membangun rumah tangga, untuk memenuhi kebutuhan lahir dan batin, untuk memelihara keturunan yang akan datang, dan untuk membawa rumah tangga, istri dan anak ke kebahagiaan dunia akhirat. Itu pengertian dari dalam Islam itu sangat kompleks, sangat universal. Yang dalam pernikahan itu bukan main-main, tapi punya tujuan yang sakral, tujuan yang suci, yang dibangun untuk membangun kehidupan manusia yang lebih baik. Itu sementara. Untuk pertanyaan kedua, dalam ketentuan Islam, apa contoh praktik pernikahan yang salah? Pernikahan yang salah adalah pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Artinya dia menikah padahal sebagai wali, misalkan ayahnya dari seorang istri itu tidak tahu bahwa dia sudah menikah. Itu salah, tidak boleh. Kemudian mungkin saja ada yang sudah hamil kemudian dinikahkan, itu juga tidak boleh, itu tidak sah menurut Islam. Yang hamil dia sebetulnya tidak berhak untuk dinikahkan, karena nanti anaknya yang dia lahirkan itu tidak akan berwali kepada ayahnya yang nikah sekarang. Jadi dia waktu nikah itu tidak ada ayah, sebetulnya tidak sah. Artinya itu yang pernikahan yang salah. Untuk pertanyaan terakhir, Pak, apa perbedaan pernikahan ketentuan menurut Islam dan menurut perundang-undangan? Perbedaan. Kalau di dalam Islam itu ada syarat pernikahan itu, pertama wajib, terus ada sunnah, ada makruh, ada mubah. Nah, dalam undang-undang itu ada yang namanya undang-undang yang sekarang itu ada yang namanya harus ada persetujuan istri, harus ada kemampuan lahir batin untuk mengurus istri dan anaknya. Terus ada jaminan dalam undang-undang itu bahwa akan membahagiakan keluarganya, gitu ya, kalau nggak salah. Nah, kalau dalam Islam itu tidak ada persetujuan istri. Jadi dia mau menikah itu dalam Islam itu silakan sampai 4 istri, dan nikah ke istri yang kedua itu tidak ada ketentuan harus izin dari istri yang pertama, gitu. Itu di dalam Islam. Tapi kalau tadi dalam undang-undang harus ada persetujuan istri. Itu mungkin itu adalah satu perbedaan. Perbedaan yang kedua, kalau di dalam Islam itu yang melakukan zina apalagi sudah hamil itu tidak langsung dinikahkan dengan laki-laki yang menghamili itu. Tapi di dalam undang-undang kalau
mau udah hamil mau belum hamil itu nggak ada masalah gitu maksudnya. Karena udah terjadi mau sepakat mau menikah dalam undang-undang boleh, tapi dalam Islam itu ya yang hamil duluan istilahnya itu tidak boleh dinikahkan. Ya harus lahir dulu, dan setelah melahirkan sudah bersih dan dia boleh menikah, dinikahkan gitu. Itu nanti anaknya jadi sah, anak suami istri tersebut gitu. Begitu aja. Terima kasih atas waktunya yang sudah Bapak luangkan untuk saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan saya bacakan hasil wawancara tersebut. Pernikahan adalah suatu akad perkawinan yang disepakati kedua belah pihak antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Tujuan pernikahan untuk menyempurnakan ibadah dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, untuk memenuhi kebutuhan lahir dan batin, untuk memelihara keturunan yang akan datang menjadi soleh-solehah, yang terakhir untuk membawa istri dan anak ke kebahagiaan dunia dan akhirat. Praktik pernikahan yang salah menurut ketentuan Islam adalah pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Misalkan, seseorang menikah tetapi pihak wali perempuan tidak tahu bahwa mereka sudah menikah. Atau juga bila ada pernikahan yang perempuannya telah hamil terlebih dahulu karena perbuatan zina dan pernikahan itu tidak sah. Contoh perbedaan ketentuan pernikahan menurut Islam dan menurut perundang-undangan. Perbedaannya, kalau dalam Islam ada ketentuan dan syarat pernikahan, itu ada wajib, sunnah, mubah, makruh, juga haram. Lalu di dalam undang-undang, jika ada pernikahan harus ada persetujuan istri, harus ada kemampuan, dan ada jaminan kalau dia bisa membahagiakan. Contoh kedua, jika di dalam Islam yang melakukan perzinahan apalagi sudah hamil itu tidak langsung dinikahkan dengan yang menghamili itu. Tapi di dalam undang-undang mau sudah hamil atau belum hamil tidak ada masalah untuk menikah jika ada kesepakatan antara pihak laki-laki dan perempuan untuk menyelenggarakan pernikahan.